Halo semuanya, jika kalian bisa memiliki kekuatan super, kekuatan seperti apa yang kalian inginkan? Sebelum memutuskan, kita simak dulu ceritanya. Ada satu kelompok teroris jahat dikenal kaum Hyumaris, mereka mempercayai dari dulu manusia bisa memiliki kekuatan meta supranatural atau disebut Kuek. Kaum Hyumaris menentang kelahiran kaum Kuek di dunia dan menganggapnya sebagai penyakit karena Kuek merupakan awal dari punahnya manusia murni, bahkan ada buku yang menuliskan tentang teori kiamat Kuek. Seiring generasi, Kuek akan bercampur dan berevolusi hingga tidak ada yang bisa mengendalikannya lagi. Dikhawatirkan manusia murni yang tinggal sedikit ini akan memiliki hubungan dengan pemilik Kuek, dan akhirnya kepunahan manusia murni akan terjadi. Karena itu kaum Hyumaris ingin melawan kaum Kuek walaupun terjadi pertumpahan darah sekalipun. Namun, dalam kelompok Hyumaris itu sendiri, ada anggota yang menentangnya hingga pergi melarikan diri. Saat itu Flekturn sebagai pemimpin Hyumaris, menyebarkan asap hijau ke seluruh daerah agar bisa membedakan kaum yang memiliki Kuek dan manusia murni. Manusia pemilik Kuek yang terkena asap itu akan segera berubah ke wujud aslinya dan terjadilah kekacauan dan ketakutan. Manusia murni, akan diajak bergabung dalam kaum Hyumaris. Di Oteon, kaum hero Kuek segera mempersiapkan diri untuk kembali menyerang kaum Hyumaris guna menggagalkan rencana penyebaran zat pemicu Kuek atau bom pemicu. Misi kaum hero adalah mencari 25 cabang Hyumaris di seluruh dunia dan mengumpulkan bom pemicu di setiap lokasi sesegera mungkin. Karena keadaan sudah mendesak dan demi ketenangan manusia maka kaum hero diharap bisa bergerak cepat dalam menjalankan misinya tanpa meminta bantuan dari penegak hukum setempat. Kaum hero dari berbagai negara akan dibagi menjadi dua tim A mengumpulkan bom pemicu sebelum meledak dan tim B bertugas menangkap Flekturn. Mereka pun langsung menuju kantor pusat Hyumaris di Oteon. Kaum hero menggunakan Kueknya untuk segera mencapai tujuan, tapi kaum Hyumaris sebagian besar tidak memiliki Kuek. Maka dari itu, kaum hero tidak akan menyakiti mereka. Ternyata ada masalah yang mereka hadapi yaitu tim A tidak menemukan adanya bom pemicu satupun. Demikian pula dengan tim B tidak menemukan Flekturn di ruangannya. Mereka pun segera mencarinya di berbagai tempat di seluruh dunia. Namun, tetap mereka tidak bisa menemukannya satupun. Meskipun mereka telah menginterogasi anggota yang berhasil ditangkap tapi tak satu pun tahu di mana bom disimpan, bahkan mereka tidak tahu barang itu ada, kemungkinan yang tahu adalah anggota yang berada langsung di bawah kendali Flekturn. Direktur kaum hero memerintahkan agar tetap bersiaga di negara masing-masing dan juga mengumpulkan lebih banyak hero agar markas rahasia Hyumaris segera ditemukan. Anggota Hyumaris yang melarikan diri membawa sebuah koper berisi informasi penting karena dia tidak mau dunia manusia hancur. Para hero dari berbagai negara yaitu Oteon, Prancis, Amerika, Mesir, Singapura, dan Jepang bersatu dengan masing-masing Kueknya yang berbeda-beda. Di sebuah kota terbesar, negara Oteon, tinggallah Rodi bersama dua adiknya yaitu Roro dan Lala tinggal di sebuah kawasan kumuh. Hari itu Rodi pamit akan pergi bekerja, kedua adiknya sangat penurut dan menjadi anak baik sesuai dengan instruksi Rodi untuk belajar, makan teratur dan mengabaikan orang asing. Rodi pun berangkat bersama burung kecil miliknya bernama Pino. Rodi bekerja apa saja yang dia dapatkan dari pemilik kafe kenalannya. Pemilik kafe memberinya pekerjaan mengantarkan sebuah barang ke restoran Cina di South Grove. Rodi segera pergi menggunakan sepeda curian oleh pemilik kafe. Pemilik kafe melarang Rodi memakainya. Tapi, Rodi malah mengancam akan mengembalikannya pada pemilik sebenarnya sambil berlalu pergi. Di kota yang sama dengan Rodi, kaum hero juga berada di sana untuk menjalankan misi. Saat itu Deku, Todoroki dan Bakugo sebagai anggota terendah di timnya, karena masih melakukan studi pekerjaan di Endeavor Agency, mendapat tugas berbelanja. Di perjalanan kembali ke hotel, mereka mendengar suara bom dan teriakan dari toko perhiasan, dua orang pencuri segera melarikan diri membawa sebuah koper berisi perhiasan permata. Mendengar teriakan itu, ketiga anggota hero segera mengejarnya. Kedua pencuri itu juga memiliki Kuek yang digunakan untuk meloloskan diri. Di sebuah gang, Rodi telah menunggu guna mengirimkan barang curian itu, pencuri pun datang dan segera melemparkan ke Rodi tanpa diketahui Todoroki yang mengejarnya. Dan saat pencuri terjepit tidak bisa kemanapun, Todoroki baru menyadari bahwa koper sudah tidak di tangan pencuri. Deku baru sampai dan melihat Rodi membawa lari koper maka Deku segera mengejarnya. Dalam pelariannya Rodi dibantu Pino. Tampaknya, Rodi tidak memiliki Kuek apapun, tapi Rodi berlari sangat cepat, lincah dan cerdik sehingga Deku sedikit kewalahan mengejarnya. Di sisi lain, anggota Hyumaris yang kabur juga membawa koper rahasia dikejar oleh Beros, pemilik Kuek, dan juga kaki tangan Flekturn. Saat di sebuah jembatan, Beros mengeluarkan busur dari tangannya dan menembakkannya sehingga roda mobil yang dikejarnya menjadi selip dan menabrak pinggiran jembatan.
Tepat di saat itu, Rodi berjalan di bawah jembatan terkena runtuhan jembatan dan tidak sengaja koper terlepas dari tangannya. Rodi pun segera mengambil kembali koper yang terjatuh dan kembali berlari. Deku pantang menyerah dan masih saja mengejar Rodi, walau Rodi berhasil naik kereta. Akhirnya Rodi turun dari kereta dan berbicara dengan Deku. Rodi bertanya, "Mengapa kamu terus saja mengejarku, padahal aku sedang terburu-buru bekerja?" Rodi pun mengaku bekerja sebagai sales profesional. Karena tidak percaya, Deku meminta Rodi menunjukkan isi dalam kopernya. Mendengar itu, Rodi meminta bayaran untuk melakukannya, lalu mengancam akan melaporkan Deku pada polisi karena sebagai hero di negara asing tanpa izin, Deku merasa bersalah, tapi juga bersikeras ingin melihat isi kopernya dan berjanji akan membayar Rodi. Rodi segera meminta bayaran dengan harga tinggi dan Deku menolaknya sehingga terjadilah tarik-menarik koper. Pino segera menyerang Deku dan koper terlepas dari tangan mereka berdua. Koper itu terlempar dan saat terjatuh terbukalah isi koper berupa kertas-kertas dokumen saja. Deku merasa bersalah melihat itu dan Rodi sangat terkejut, bingung dan ketakutan. Di sisi lain, polisi melakukan penyelidikan pada kecelakaan mobil di jembatan dan mempertanyakan 3 lubang di bagian belakang mobil. Di saat yang sama, Beros juga membawa koper dan membukanya, isinya adalah perhiasan permata berjumlah banyak dan itu membuatnya kecewa lalu menendangnya dan membiarkan permata itu berserakan. Rupanya, koper yang dibawanya telah tertukar dengan koper Rodi. Beros segera melapor pada Flekturn dan Flekturn memerintahkan segera melakukan pelacakan lebih lanjut. Flekturn juga mengingatkan Beros bahwa satu-satunya penebusan yang dirasuki iblis penyakit adalah berpartisipasi dalam penyelamatan manusia murni. Kembali ke Rodi dan Deku, Deku merasa sangat bersalah segera sujud di hadapan Rodi untuk minta maaf. Rodi berusaha tenang dan menerima permintaan maaf Deku serta memaklumi kesalahan yang dibuatnya, tapi sebenarnya Rodi merasa takut dan bingung karena isi seharusnya perhiasan permata. Rodi pun mengingat kembali kejadian yang telah lalu, ternyata koper itu tertukar saat terjadi kecelakaan mobil di jembatan. Setelah mengingatnya, Rodi semakin ketakutan, tapi tetap berusaha tenang dan pamit pada Deku. Rodi berniat kembali ke tempat kejadian kecelakaan untuk mencari koper yang seharusnya. Deku melihat Rodi berkeringat sangat banyak lalu mengikutinya karena khawatir. Setelah keluar dari stasiun, Rodi dihadang oleh sekelompok polisi. Deku mencoba menjelaskan pada polisi yang sebenarnya tapi Rodi segera melarikan diri dan polisi segera menembaki Rodi. Deku segera membawa Rodi lari dari kejaran polisi menggunakan kuaknya bergelantungan bagai laba-laba dan berdiri di kereta yang sedang melintas. Di atas kereta pun masih ada penyerangan dari Beros untuk merebut koper. Beros menembakkan anak panah dari jarak jauh, karena Deku khawatir anak panah itu mengenai orang-orang di dalam kereta, maka Deku membawa Rodi berpindah-pindah di jembatan hingga ke atas jembatan. Rodi sangat ketakutan hingga pingsan dan jatuh, tapi dengan cekatan, Deku menangkap Rodi lagi dan terjun ke sungai. Di Hotel Siaga Hero, ketua tim, Endeavor, sangat marah terhadap keterlibatan mereka terhadap kasus pencurian ini padahal saat ini mereka dalam misi besar. Endeavor juga mempertanyakan keberadaan Deku, dan tidak lama kemudian Deku menelepon Todoroki setelah membawa Rodi ke tepian. Deku menceritakan bahwa dia dan Rodi dalam pengejaran polisi dan orang asing tanpa tahu penyebabnya. Di saat yang sama, ada berita di TV bahwa Deku bersama kaki tangannya telah membunuh 12 orang dan saat ini masuk dalam daftar orang yang dicari secara nasional. Berita ini segera dilaporkan pada Direktur Kaum Hero dan seluruh hero di berbagai negara tidak percaya pada berita itu. Rodi kembali sadar dan diberitahu Deku tentang berita yang sedang menyebar saat ini. Rodi merasa bingung mengapa statusnya kini menjadi kaki tangan seorang pembunuh massal. Deku pun tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Rodi berinisiatif membongkar kembali isi koper, tapi tetap tidak menemukan barang yang mencurigakan. Rodi memberikan saran untuk menyerahkan saja koper itu pada mereka sehingga permasalahan berakhir. Deku tidak menyetujui saran itu, karena Deku curiga mereka ingin menjadikan Deku dan Rodi target dihilangkan, berhubungan dengan rahasia koper yang dibawanya. Mendengar itu, Rodi semakin ketakutan dan mengusulkan untuk membakarnya atau menyerahkan pada polisi dan meminta uang tebusan. Deku tetap tidak sependapat dan mengajak Rodi lari saja melintasi perbatasan ke negara tetangga Clayt, karena dengan begitu, polisi tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mereka berdua melakukan penyamaran dan segera pergi sesuai rencana. Deku berjanji akan melindungi Rodi selama pelarian ini. Saat naik bis, Rodi memilih naik ke atap supaya tidak perlu membayar, tapi Deku tetap melemparkan uang koin ke mesin pembayaran bis dari jarak jauh. Saat itu, Endeavor menemui komisaris polisi dan meminta bukti yang menunjukkan Deku seorang pembunuh massal. Komisaris kepolisian menjawab bahwa kasus Deku masih tertunda dan tidak bisa mengungkap penyelidikan ini pada sesama hero Jepang. Endeavor segera pergi setelah mendengar jawaban itu. Setelah Endeavor pergi terungkap bahwa komisaris polisi adalah anggota kaum Hyumaris yang juga memiliki buku kiamat kuat.
Di hotel siaga, ada seorang hero yang diberitahu seorang detektif temannya bahwa mobil dalam kecelakaan itu diserang oleh kuek anggota Hyumaris. Saat ini pengendara mobil berada di rumah sakit dalam keadaan koma dan mendapat penjagaan polisi. Kabar yang lain, telah ditemukan perhiasan pencurian telah berserakan di sebuah gang. Saat itu juga, Deku memberi pesan rahasia pada Todoroki berisi, teruslah makan siang dengan stroberi dan pastikan kamu makan malam yang ada di lemari es. Pesan itu mengandung kode bertuliskan Clade. Todoroki memahaminya dan segera mengajak Bakugo menuju Clade. Saat mereka keluar hotel, mereka menyadari bahwa mereka sedang diintai dan diikuti para penjaga. Oleh karena itu, Bakugo segera mengalihkan perhatian mereka. Deku dan Rodi turun dari bis, dan Rodi segera menghubungi pemilik kafe untuk minta bantuan memberitahu adik-adiknya, dia tidak bisa pulang dalam beberapa hari. Rodi pun berjanji akan membayar pemilik kafe atas bantuannya. Pemilik kafe marah karena tidak ingin disuruh-suruh dan juga marah karena pengiriman tidak sampai di tempat, lalu mengancam Rodi jika tidak segera dikirimkan maka ia akan kehilangan nyawanya. Rodi merasa kesal tapi berusaha menyembunyikan kekesalannya di hadapan Deku. Dalam perjalanan, Todoroki menjelaskan permasalahan Deku pada Bakugo berhubungan dengan koper yang tertukar. Todoroki percaya bahwa isi koper itu pasti hal yang sangat penting sehingga polisi dalam skala besar bergerak mengejarnya. Rodi dan Deku menginap di sebuah rumah terbengkalai, dan Deku memikirkan cara menuju Clade karena untuk ke sana dibutuhkan kendaraan atau berjalan kaki. Rodi merasa hal itu sangat berat, dan Deku berkata akan menggendongnya karena menurutnya membantu orang dalam kesulitan adalah kekuatannya. Lalu mereka berdua tertidur. Saat itu Rodi bermimpi tentang masa kecilnya bermain bersama teman-teman dan dua adiknya. Saat itu ayah masih bersama mereka dan menempati sebuah rumah yang cukup besar. Pulang kerja, ayah membuatkan masakan untuk dimakan bersama sambil tertawa gembira. Ayah juga memberikan sebuah hadiah istimewa untuk Rodi, namun sebelumnya Rodi harus memecahkan teka-teki dalam membuka hadiahnya. Rodi menyerah dan ayah segera mengajarkan padanya beberapa gerakan hingga hadiah pun terbuka berisi sebuah kalung miliknya. Ayah merasa berterima kasih karena Rodi selalu menjaga Roro dan Lala karena itu ayah memberikan hadiah itu. Suatu hari, ayah tak kunjung kembali dan tersiar kabar, ayah telah bergabung menjadi anggota Hyumaris. Mereka bertiga pun diusir dari rumah itu dan para orang tua melarang anak-anaknya bermain bersama mereka karena takut akan terjadi sesuatu yang buruk pada anaknya. Karena itu mereka bertiga tidak memiliki teman satu orang pun dan mereka segera pindah ke rumah kawasan kumuh serta Rodi berjanji akan selalu bersama apapun yang terjadi. Saat Rodi bangun dari tidurnya, perlahan-lahan dia mengambil koper yang dipegang Deku. Pino pun berusaha menghalangi Rodi tapi Rodi bersikeras membawanya lalu menghubungi polisi. Pino berusaha membangunkan Deku dan mengajaknya menyusul Rodi. Sebuah helikopter datang menemui Rodi, Rodi segera melemparkan koper padanya agar bisa bebas. Orang itu berjalan mendekat dan seketika berubah menjadi monster untuk menghilangkan nyawa Rodi karena telah mengetahui rahasia koper. Saat monster itu menyerang, di waktu yang tepat Deku datang mengeluarkan kuek angin dan monster pun berhasil dijatuhkan. Deku segera berlari mendekati Rodi dan anak panah Beros berhasil mengenai tubuh Deku. Lalu Deku segera mengeluarkan kuek angin lagi sehingga debu tebal menyelimuti Beros, dan itu kesempatan Deku dan Rodi melarikan diri. Di tempat yang jauh dari musuh, Deku mencabut anak panah dari tubuhnya. Untung saja luka tidak terlalu dalam karena dihalangi oleh HP-nya. Deku minta tolong pada Rodi untuk mengeluarkan kotak P3K dari tasnya dan Rodi juga membantu Deku membalut lukanya dengan perban. Setelah itu, Deku segera mengajak Rodi pergi. Dan malam itu mereka tinggal di sebuah gua. Rodi bertanya, kenapa kamu melindungiku? Aku yang mengambil koper, aku yang mengkhianatimu, seharusnya kamu bisa mengambil koper dan melarikan diri, dan aku juga yang membawa perhiasan dari penjahat tadi. Deku menjawab, aku tidak bisa meninggalkan seseorang dalam kesulitan, mau tak mau aku merasa ingin membantumu, aku ingin menjadi hero yang bisa menyelamatkan orang dalam senyuman karena aku ingin menjadi seperti All Might, guruku. All Might adalah hero terkenal di seluruh dunia. Malam itu mereka saling bercerita tentang diri masing-masing, lalu Rodi memperkenalkan Pino dan dirinya sendiri, lalu Deku juga memperkenalkan dirinya dan mereka akhirnya beristirahat. Di markas Hyumaris, komisaris polisi minta maaf karena tidak berhasil menangkap Deku dan Rodi. Fleckton meragukan kemampuan pasukan polisi. Komisaris polisi merasa timnya kewalahan dalam menghadapi mereka. Fleckton meminta polisi tetap melanjutkan pengejaran. Saat subuh, Rodi datang membawa mobil pinjaman dan memberi pesan pada pemilik mobil akan membayar atas nama Hiro. Di perjalanan, Rodi bertanya jika telah mengetahui rahasia koper, apakah dia bisa pulang.
Deku segera mengiyakannya dan Deku juga bertanya tentang keluarga Rodi, di mana ibunya telah meninggal dunia tepat setelah melahirkan adik perempuannya sehingga ayah menjadi orang tua tunggal tapi akhirnya ayah pergi menghilang tiba-tiba. Rodi juga bercerita tentang keadaan keluarganya semenjak ditinggal ayah dan kini hal terpenting baginya hanyalah adik-adiknya saja sambil memperlihatkan foto bersama adik-adiknya. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan hubungan pertemanan mereka semakin dekat dalam melewati berbagai tantangan seperti melalui sungai, melalui penjaga toko yang curiga dengan Deku sebagai tersangka, dan kerjasama di antara mereka saat lewat jalan rusak menanjak disertai hujan. Saat malam hari mereka menginap di rumah terbengkalai dan Rodi membantu Deku mengganti perbannya. Di saat itu Deku bertanya tentang kuek yang dimiliki Rodi. Awalnya Rodi tidak ingin memberitahu tapi akhirnya meminta Deku tidak mentertawakannya. Apa kalian juga penasaran? Jawabannya nanti saja. Kalian harus simak terus. Pagi hari datang dan mereka melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan sekelompok polisi melakukan penjagaan ketat. Karena itu, mereka memutuskan untuk jalan berputar naik ke atas gunung. Deku berniat menggendong Rodi, tapi Rodi tidak mau dan menyerahkan koper pada Deku. Di saat itu pula, bensin mobil telah habis, jadi Rodi berniat akan berhenti di situ dan menunggu Deku datang kembali setelah mengetahui rahasia koper. Di saat yang sama, datanglah helikopter di mana Beros menyerang mereka lagi. Deku segera membawa Rodi berlari naik ke atas gunung menghindari panahan Beros. Teman Beros memberikan bola-bola sebagai anak panah dan bola itu menjadi raksasa saat ditembakkan. Tapi, Deku berhasil menghindarinya dan menggunakan kueknya menyerang helikopter. Tapi sayangnya hal itu membuat Rodi dan Deku terpisah. Rodi berusaha mengambil koper yang terjatuh dan musuh menjatuhkan bola-bola raksasa sehingga Rodi hampir terjatuh, tapi berhasil meraih pinggir tebing sambil membawa koper dan teman Beros berdiri di depan Rodi mau melemparkan bola raksasa. Melihat itu, Rodi segera melemparkan koper ke arah Deku. Deku akan mengambilnya tapi Beros masih saja menyerangnya. Pegangan Rodi pun lama-lama terlepas dan saat Rodi jatuh seketika datang kuek es dari Todoroki menyelamatkannya, dan di saat yang sama es telah menghimpit teman Beros. Bakugo segera menyerang Beros dengan kuek tembakan api, sedangkan teman Beros memohon untuk dibebaskan tapi, Todoroki meminta informasi sebagai gantinya, teman Beros setuju tapi sayang sekali Beros menyerang temannya sendiri karena merasa dikhianati. Dan Beros juga menyerang Bakugo hingga Bakugo mendekati helikopter, di saat itu, Beros kehabisan anak panah, maka Beros menjatuhkan diri dan helikopter menabrak tebing hingga meledak. Deku segera berterima kasih pada Todoroki dan bertanya bagaimana mereka bisa menemukannya. Todoroki menjawab, berkat tembakan yang mencolok, aku melihatmu dari kereta. Apakah dia yang kamu bicarakan di telepon? Ya, dia diperlakukan sebagai penjahat seperti aku, namanya Rodi kata Deku. Bakugo segera datang dan memberitahu koper itu berhubungan dengan Hyumaris. Todoroki menjelaskan mungkin saja mereka bisa mendapatkan beberapa informasi penting dari koper. Saat Deku melihat ke koper, dia terkejut melihat ada sesuatu yang muncul di ujung koper. Benda itu terkunci dan Deku tidak tahu cara membukanya. Rodi ikut melihat dan merasa mengenalinya, segera memintanya untuk mencoba membuka karena ia merasa benda itu benda yang sama dengan hadiah dari ayahnya dulu. Dan benar saja, benda itu terbuka dan isinya sebuah chip dan sebuah benda yang tidak dikenal. Bakugo segera mengajak ke kota di kaki gunung. Di markas Hyumaris, komisaris polisi kembali melaporkan bahwa target telah pergi ke negara tetangga Clayt. Komisaris polisi merasa tidak lagi memiliki wewenang untuk mencarinya lebih lanjut. Fleckturn tidak mempermasalahkannya karena yakin mereka pasti akan datang saat rencananya dijalankan, lalu Fleckturn memerintahkan para anggotanya untuk memulai. Fleckturn mengadakan siaran langsung dan memberitakan bahwa kaum Hyumaris akan bangkit melindungi manusia murni dan melawan mereka yang memiliki penyakit kuek. Alat perangkat pun telah dipasang di 25 negara di seluruh dunia dan kini mulai aktif serta keselamatan umat manusia akan dimulai 2 jam dari sekarang. Markas Hero pun telah mendeteksi ada 25 bom pemicu telah dipasang sesuai dengan pemberitaan itu. Direktur Hero segera memerintahkan setiap tim Hero segera bergerak, walaupun mungkin ini hanya jebakan seperti sebelumnya. Saat itu semua orang panik karena di semua zona ada bom pemicu dan kepanikan ini juga menyebar ke lokasi di luar zona sehingga mengakibatkan kekacauan dan kemacetan lalu lintas. Tim Hero segera membagi tugas untuk menyelamatkan yang terluka dan juga mengamankan jalur evakuasi. Mereka segera mengeluarkan kuek yang dimiliki untuk menunjang tugas penyelamatan, bahkan ada yang membuka jalan alternatif. Ada pula tim yang mencari bom pemicu. Tim Amerika juga datang membantu dengan menyebarkan bulu pendeteksi dan juga alat sensor pencari bom pemicu. Demikian juga tim Mesir bekerja dengan cepat. Todoroki, Bakugo, Deku dan Rodi mencoba membuka isi chip, di sana mereka bisa melihat kesaksian salah satu ilmuwan yang diculik Hyumaris. Dia mengaku Hyumaris telah menyandera banyak keluarga ilmuwan dan memaksa para ilmuwan membuat bom pemicu kuek, dengan tujuan mengumpulkan para hero untuk dibasmi.
Setelah kehilangan semua hero dan menimbulkan kekacauan, di saat itu adalah kesempatan melenyapkan para pemilik kuek dan akhirnya membuat dunia hanya berisi manusia murni saja tanpa kuek. Itulah tujuan sebenarnya dari Flactern. Ilmuwan itu juga memberitahukan tentang kunci yang dibuat oleh Eddie Soul, yaitu ayah Rodi yang juga diculik. Eddie rela membuatnya sebagai ganti nyawa untuk menggagalkan bom. Pino menangis mendengar itu. Saat itu juga berita TV mengabarkan bahwa daerah yang terdampak saat ini adalah Oteon, tempat tinggal adik-adik Rodi. Todoroki berniat mengirim chip dan kunci ke markas hero serta meminta supaya tim hero mundur. Bakugo tidak setuju karena para hero pasti masih mencari bom, sedangkan mereka sendiri adalah target. Todoroki berkata, jika begitu kita hanya perlu menghentikan bom dengan kunci ini. Bakugo segera mencari di chip, informasi tentang lokasi pintu sistem kontrol bom. Dan akhirnya ditemukanlah tempat markas rahasia Hyumaris yang terletak jauh di bawah tanah. Jaraknya lebih dari 400 km dari tempat mereka sekarang. Mereka segera naik pesawat yang dikendalikan oleh Rodi dan mereka juga melaporkan ke markas pusat hero segala informasi yang mereka miliki. Kabar ini juga cepat menyebar pada seluruh anggota hero lainnya. Salah satu anggota hero berhasil menemukan bom di depan gerbang utara Menara Oteon di dalam bunker besar. Endeavor segera memerintahkan hero terdekat lokasi, pergi menghancurkannya. Demikian juga dengan tim lain berhasil menemukan lokasi bom dekat kereta barang. Tapi saat tim hero datang ke lokasi, anggota Hyumaris segera menghadang mereka. Dan waktu menunjukkan kurang dari 30 menit sebelum bom meledak. Tim Deku telah berhasil sampai markas pusat Hyumaris. Deku meminta Rodi pergi setelah mengantarkan mereka karena selanjutnya adalah tugas hero. Kedatangan mereka disambut serangan dari para anggota Hyumaris, baik yang punya kuek maupun tidak. Di saat itu, ada anggota Hyumaris yang memiliki kuek cukup kuat dan cepat, menyerang Bakugo sehingga Bakugo sedikit kewalahan menghadapinya. Ternyata Rodi juga mengikuti masuk dalam markas, lalu bertemu dengan sekelompok Hyumaris. Setelah berhasil masuk, Todoroki meminta Deku melanjutkan misi sedangkan dirinya menghalangi sejumlah anggota Hyumaris. Todoroki segera mengeluarkan kuek gelombang panas dingin. Namun, ada satu anggota Hyumaris yang memiliki kuek dan berbadan besar dapat lolos dari serangan Todoroki dan kini menjadi lawan tangguh Todoroki. Pertarungan Bakugo pun masih berlanjut, walaupun tubuhnya sudah terluka parah, dia berhasil menimbun tubuh musuh dengan batu. Tapi, pertarungan itu belum juga berakhir karena musuh menyuntikkan sesuatu ke tubuhnya sehingga menjadi semakin kuat dan senjata pun semakin banyak. Deku pun masih berjuang mencapai sistem kontrol dan menemukan ruangan terdalam. Saat melangkahkan kaki, tempat itu dijaga oleh perangkat penembak dan Flactern keluar serta pintu besi otomatis menutupi seluruh ruangan. Deku mulai menyerang Flactern, ternyata Flactern juga memiliki kuek yang bisa mengembalikan serangan lawan. Flactern mulai bercerita, karena kuek yang dimilikinya lah membuat masa kecilnya tidak pernah sekalipun mendapat sentuhan dari orang tua, bahkan teman-teman dan orang yang dicintainya pergi meninggalkannya. Flactern percaya bahwa kuek yang tidak bisa dikendalikan hanya menyebabkan rasa sakit. Deku mencoba menyerangnya berkali-kali dengan berbagai cara tapi tetap saja pukulannya kembali ke dirinya sendiri. Lalu Deku memfokuskan diri menuju sistem kontrol. Tapi perangkat penembak menyerangnya dan saat Deku berusaha menghindari serangan, Flactern mengeluarkan banyak cermin dari tubuhnya sehingga tidak ada lagi celah Deku menghindari tembakan. Waktu tersisa hanya 5 menit. Tubuh Deku telah terluka tapi Deku tetap berdiri dan tidak menyerah. Deku pun kembali mendapat tembakan berkali-kali di tubuhnya hingga Deku serasa tidak lagi bertenaga untuk berdiri. Tak disangka, Rodi datang memegangi tubuh Deku. Rodi segera mengambil kunci dari kantong Deku dan berniat meneruskan perjuangan ini. Deku berusaha menghalangi Rodi karena mengkhawatirkan Rodi tapi Rodi tidak peduli. Rodi berjalan perlahan ke arah Flactern dan mengajaknya berbicara bahwa hanya ada satu pilihan yang dimilikinya seperti ayahnya dulu dihadapkan pada pilihan sulit tapi akhirnya memilih untuk melindungi orang yang dicintai. Flactern membenarkannya dan memuji apa yang akan dilakukan Rodi sangat tepat bila menyerahkan kunci padanya seperti ayahnya dulu telah ikut andil dalam pengembangan bom. Rodi berdiri di depan Flactern mulai menyerahkan kunci, Deku menjadi bingung dan memanggil nama Rodi. Rodi! Di saat itu, Pino keluar dari balik baju memberi isyarat pada Deku bahwa Rodi tidak akan menyerahkannya. Deku kembali teringat saat bertanya apa kuek yang dimiliki Rodi. Rodi menjawab kueknya adalah Pino yang mampu menunjukkan niat sebenarnya dari dirinya. Rodi segera menjentikkan kunci ke atas dan Pino berteriak. Deku segera mengeluarkan kueknya menyerang Flactern dan Pino segera terbang mengambil kunci membawanya ke ruang sistem kontrol. Rodi juga segera berlari, namun sayangnya tembakan tepat mengenai tubuh Rodi. Saat Deku melawan Flactern dan melihat Rodi terkena tembakan, Deku bingung lalu Flack menghantamnya ke lantai. Rodi dengan sekuat tenaga berdiri dan berkata, Deku, tendang pantat orang jahat itu, aku akan menghentikan bomnya, cepat bangkitlah hero. Mendengar itu semangat Deku kembali memuncak melawan Flack, sementara Bakuga diliputi rasa marah menghasilkan kuek yang dahsyat kekuatannya dan berhasil meledakkan musuh. Demikian juga dengan Todoroki, yang sempat kehilangan kesadaran, kini saat sadar segera mengeluarkan kekuatan es dan api.
Setelah itu sang lawan membuka mulutnya dan Todoroki masuk ke dalamnya dan ini kesempatan Todoroki mengeluarkan kekuatan api dahsyatnya sehingga tubuh musuh pun menjadi lemas terkulai. Rodi dengan lukanya masih berusaha mencapai sistem kontrol dan saat di depan mata, Rodi serasa tidak kuat lagi berdiri, Pino pun menghilang. Waktu menunjukkan tinggal 58 detik lagi. Flactern dan Deku sama-sama menyaksikan Rodi telah tergeletak di lantai. Tim Hero pun berhasil membawa bom pemicu menjauh dari masyarakat dan masih terdeteksi 3 bom yang baru ditemukan, tapi mereka tidak akan pernah menyerah melakukan tugasnya. Deku masih saja berjuang berperang melawan Flactern, bahkan kekuatan kuat Deku meningkat lebih besar, sedangkan kekuatan Flactern semakin menurun. Flactern bingung akan apa yang terjadi. Deku berkata, itu karena kamu menyerah, kita selalu mengatakan ini pada diri sendiri, lampaui dirimu sambil mengeluarkan kekuatan kuat Detroit Smash yang semakin besar dan kuat bagaikan meteor jatuh. Dan terakhir mengeluarkan kuat United State World Smash mengalahkan Flactern hingga menyebabkan bangunan runtuh dan waktu tinggal 9 detik lagi, Deku segera berlari ke sistem kontrol. Para hero yang tidak keburu membawa bom sisa merasa bingung karena bom tidak jadi meledak padahal telah melewati batas waktu. Direktur tim hero merasa berterima kasih atas kerja keras semua anggota tim hero. Deku bisa bernafas lega karena melihat Pino dengan tenaga terakhirnya berhasil memasukkan kunci sehingga bom tidak jadi meledak. Rodi dan Pino dengan tenaga terakhirnya memberikan jempol pada Deku. Deku berkata, aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Rodi berkata, apa aku menghentikan bomnya, aku sangat keren. Dan mereka berdua tertawa bahagia. Akhirnya para Hyumaris yang mempelopori serangan ditangkap satu persatu dan hari keberangkatan pun tiba, Deku, dan tim hero lainnya harus segera kembali ke negaranya dengan pesawat terbang dan saat itu Rodi datang mengantar mereka. Deku sangat senang melihat Rodi karena mengira seharusnya Rodi masih di rumah sakit. Perpisahan itu membuat Pino menangis dan Deku memeluk Rodi sambil berkata aku akan kembali mengunjungi. Lalu Rodi datang pada pemilik kafe dan meminta pekerjaan. Pemilik kafe berkata, salah satu karyawanku berhenti, bantu aku. Rodi berkata, bagaimana ya? Dan Pino berekspresi sangat bahagia. Demikian cerita perjuangan ini, jangan pernah menyerah atas apapun yang ingin kita capai walau hal itu melelahkan dan mungkin juga menyakitkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.